Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab pendapatan. Saya sendiri Novalinda Yusri Anggraini dengan NIM 119. Yang kedua, Devi Nur Anggraini dengan NIM 086. Yang ketiga, Arista Maulidia dengan NIM 101. Yang keempat, Ja'far Akbar Goni dengan NIM 105. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pedoman untuk pengakuan pendapatan. Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas. Selain itu, industri tertentu juga mempunyai pedoman yang sangat spesifik yang memberi pandangan tambahan mengenai kapan pendapatan harus diakui. Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Prinsip pengakuan pendapatan ada dua. Satu, ketika mungkin bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksi. 1. Jenis transaksi: penjualan persediaan barang, penyediaan jasa, perizinan penggunaan aset, penjualan aset persediaan. Yang kedua, deskripsi pendapatan: pendapatan atas penjualan, pendapatan biaya atau jasa, pendapatan atas sewa bunga, keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, waktu pengakuan pendapatan: tanggal penjualan penyerahan, jasa telah dilaksanakan, berlalunya waktu atau aset telah digunakan, tanggal penjualan atau. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengakuan dapat ditunda jika yang pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, dan penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Contoh pengakuan pendapatan penjualan. PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan diskon 2% jika PTB pembelian selama satu periode melebihi 200 juta. Tanggal 1 April periode tersebut, PTB melakukan pembelian sebanyak 100 juta dan berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PTB selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta selama periode April sampai Desember. Jadi, berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengurangi pendapatannya sebesar 2% dari 100 juta yaitu 2 juta dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, kas didebet sebesar 98 juta dan piutang dikredit sebesar 98 juta. Jika PTB ternyata gagal dalam memenuhi batas minimum diskon selama periode tersebut, maka PT mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember, piutang didebet sebesar 2 juta dan penghapusan diskon dikredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima. Yang pertama, potongan penjualan akan mengurangi pendapatan. Yang kedua, jika pembayaran ditunda, maka harus menetapkan bunga. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Contoh pengukuran pendapatan penjualan. Pada tanggal 1 Juli, PTA menjual kain kepada PTB senilai 90 juta dengan bayaran berupa wesel tanpa bunga jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal persediaan kain menurut catatan PTA adalah 59 juta rupiah. Berdasarkan kasus di atas, PTA harus mengakui pendapatan atas penjualan kain sebesar 90 juta. Jadi pencatatannya adalah
Pada tanggal 1 Juli, Wesel tagih sebesar 90 juta di debit dan penjualan sebesar 90 juta di kredit. PTA kemudian mengestimasi dan menentukan suku bunga Wesel sebesar 12%. PTA kemudian mencatat penerimaan bunga Wesel sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, Wesel tagih sebesar 5,4 juta di debit dan pendapatan bunga sebesar 5,4 juta di kredit. Pengukuran pendapat penjualan. 1. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut dianggap tidak sebagai transaksi yang menghasilkan pendapat. 2. Jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapat. Pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan atas penjualan barang adalah kondisi ketika kondisi di bawah ini terpenuhi. 1. Perusahaan telah menyerahkan kepada pembeli atas risiko dan kepemilikan barang. 2. Tetap tidak lagi hubungan yang berhubungan dengan pengendalian barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Kemudian penjualan dengan pengembalian hak. Ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu 1. Tidak menjurnal atas penjualan sampai dengan hak return telah kadaluarsa. 2. Obral malam hari, tetapi mengurangi penjualan dengan perkiraan pengembalian di masa yang akan datang. Pengakuan pendapatan. Terdapat dua metode, yaitu 1. Metode persentase penyelesaian. Metode ini dapat digunakan bila kontrak menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban pembeli dan kontraktor. 3. Kontraktor dan pembeli mempunyai kemauan untuk memenuhi semua kewajiban. 2. Yaitu metode pemulihan biaya. Dapat digunakan bila 1. Perusahaan mengakui pendapatan hanya sejauh biaya yang terjadi diharapkan dapat dipulihkan. 2. Hanya setelah semua biaya terjadi, laba kotor diakui. Kerugian kontrak jangka panjang. 1. Kerugian dalam periode saat ini pada kontrak yang menguntungkan. Hanya dengan metode presentasi penyelesaian, estimasi kenaikan biaya memerlukan penyesuaian laba kotor periode berjalan yang diakui pada periode sebelumnya. 2. Kerugian pada kontrak yang tidak menguntungkan. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian dan kontrak selesai, perusahaan harus mengakui pada periode berjalan seluruh kegiatan yang kontrak yang diharapkan. Masalah pengakuan pendapatan lainnya. 1. Kontrak layanan. Ikuti kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang. Untuk mengenali pendapatan, 1. Harus dapat diukur dengan andal. 2. Manfaat ekonomi yang sangat mungkin. 3. Tahap penyelesaian harus dapat diukur dengan andal. 4. Biaya harus dapat diukur dengan andal. Terdapat 3 keadaan di kontrak layanan. 1. Jumlah tertentu dari tindakan identik atau serupa. 2. Jumlah tertentu dari tindakan yang ditentukan tetapi tidak identik. 3. Jumlah tindakan identik yang tidak ditentukan atau tindakan serupa dengan periode kinerja tetap. 2. Pengaturan multi-deliverable atau MDA. MDA menyediakan banyak produk atau layanan kepada pelanggan sebagai bagian dari satu pengaturan. Masalah akuntansi yang biasa terjadi yaitu 1. Bagaimana mengalokasikan pendapatan ke berbagai produk dan layanan. 2. Bagaimana mengalokasikan pendapatan pada periode yang tepat. Semua unit dalam MDA dianggap unit akuntansi terpisah, asalkan item yang dikirim memiliki nilai bagi pelanggan secara mandiri. 2. Pengaturan tersebut mencangkup hak umum untuk kembali relatif terhadap barang yang dikirim. Dan yang ketiga, pengiriman atau kinerja item yang tidak terkirim dianggap mungkin dan secara substansi berada dalam kendali penjual. Situasi pendapatan lainnya. Bunga, royalti, dan dividen. 1. Bunga diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan metode suku bunga efektif. 2. Royalti diakui sesuai dengan substansi perjanjian, umumnya menggunakan substansi garis lurus selama masa perjanjian. 3. Dividen ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran atau tanggal pengumuman, pertumbuhan atau aset biologis, basis penyelesaiannya secara produksi. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.